Baik, selamat malam Prof. Dahyar. Perkenalkan saya Danuarda Wicaksono, mahasiswa TI Angkatan 2025 kelas Salemba. Saya akan mempresentasikan case study terkait IKEA Operation Management. Sejarah berdirinya IKEA itu pada tahun 1943 didirikan oleh Ingvar Kamprad ya, sebagai awal mulanya menjual berbagai barang pos seperti pulpen dan juga dompet. Kemudian seiring berjalannya waktu pada 1947 mulai menambahkan perabotan ke dalam daftar produk IKEA, kemudian 1951 membuat logo IKEA pertama kalinya, kemudian 1955 mulai merancang produknya sendiri serta furniturnya. Kemudian 1960-an IKEA mulai merencanakan ekspansi ke luar Swedia. Kemudian pada tahun 2008 IKEA ini menjadi salah satu perusahaan retail furniture terbesar di dunia. Kemudian 2014 toko IKEA pertama di Indonesia telah dibuka, yakni di Alam Sutra sebelah barat Jakarta. 2018 mulai pembaharuan terkait logo, kemudian hingga saat ini IKEA terus berinovasi dan juga berkelanjutan jangka panjang terkait transformasi digital. Sekilas tentang IKEA, yakni adalah perusahaan peritel perabotan rumah tangga multinasional yang berasal dari Swedia yang didirikan oleh Ingvar Kamprad tahun 1943 dengan visi menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk orang banyak. Ide bisnisnya sendiri ini menawarkan beragam pilihan perabotan rumah tangga yang memiliki harga terjangkau. Operasi globalnya ini sudah lebih dari 50 negara dengan ratusan toko yang tersebar di seluruh dunia. Konsep uniknya adalah IKEA ini memiliki konsep furniture siap rakit atau flat package yang memungkinkan pelanggan ini eh, mengangkut dan juga merakit produknya sendiri. Ada beberapa manajemen operasi yang diterapkan oleh IKEA yang berhasil membedakan dirinya dengan para pesaing dan kompetitor di luar sana dan mampu menciptakan pasar niche sendiri melalui supply chain yang inovatif dan juga efisien. Yang pertama yakni diferensiasi dalam penciptaan pasar niche. IKEA menyediakan furniture berkualitas dengan desain yang fungsional dan sangat terjangkau. Ini adalah salah satu yang menciptakan perbedaan IKEA dengan perusahaan-perusahaan lain. IKEA mengutamakan produk dan desain yang unik, eh, efisien secara biaya, namun tidak mengorbankan atau mengabaikan kualitas dan juga daya tahannya. Produk-produknya dikemas dalam bentuk yang flat pack, sehingga logistik ini dapat menyimpan lebih mudah dan murah. Sistem self-service juga memungkinkan konsumen untuk mengambil produknya sendiri dari rak. Strategi ini yang membuat IKEA menempati ceruk pasar bagi konsumen yang mencari value dan juga fungsi serta mendorong maksud saya loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya ada manajemen operasi terkait penurunan biaya produk. IKEA mampu menekan biaya produk dengan berbagai cara, yaitu pertama desainnya yang hemat terkait material. IKEA menggunakan bahan-bahan yang minimum atau hemat biaya, tetapi tetap berkualitas, serta lebih dari 50 produknya memakai bahan daur ulang. Memiliki hubungan yang erat dengan 1.800 pemasok dari berbagai negara, sekitar 50 negara, yang memungkinkan terjadi negosiasi harga yang baik sehingga harganya tetap kompetitif. Serta sistem kode etik IY yang memastikan standar lingkungan sosial tetap terjaga. Proses DIY do it yourself ini
juga salah satu strategi yang diterapkan oleh IKEA dalam manajemen operasi penurunan produk biaya yang menggunakan sistem flat pack dengan meminimalkan biaya pengemasan, transportasi, dan juga penyimpanan. Serta taktik cost per touch-nya ini dapat membuat pengurangan biaya tenaga kerja, kemudian efisiensi logistik, dan juga penurunan harga jual produk. Manajemen operasi yang selanjutnya yakni strategi supply chain dan juga manajemen inventory. IKEA berfokus pada integrasi antara proses retail dan juga pergudangan untuk efisiensi yang tinggi. Setiap toko memiliki gudang yang besar serta area rak yang mudah diakses, serta dapat memaksimalkan self-service-nya masing-masing. Jadi, ketika datang ke toko, masing-masing pelanggannya dapat self-service dengan mudah karena IKEA memiliki gudang yang besar dan juga rak-rak yang mudah diakses. Kemudian proses replenishment menggunakan sistem minimum dan juga maksimum gunanya agar produk ini dapat di restock sesuai dengan proyeksi penjualan 1-2 hari sehingga produk selalu tersedia dan juga tidak berlebihan. Data penjualan melalui POS atau point of sales dan sistem warehouse digunakan untuk forecasting untuk meminimalisir kekurangan stok dan overstock. Dalam personel logistik di IKEA juga bertugas memantau pengiriman barang, memeriksa kualitas dan juga mendistribusikan ke area penjualan dengan efisien. Penggunaan high flow warehouse ini digunakan untuk produk yang memiliki moving tinggi ya, menggunakan sistem otomatis. Sedangkan low flow warehouse digunakan untuk produk slow moving memakai sistem manual. Strategi ini IKEA mampu mempertahankan biaya operasional yang rendah, kemudian permintaan tinggi, dan juga keunggulan yang kompetitif yang sulit ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Berikut persebaran IKEA secara global berada di lebih dari 63 negara dan juga wilayah yang memperkuat posisinya sebagai retailer furniture terbesar di dunia, mencakup lebih dari 490 unit toko yang meliputi Eropa Barat, Amerika Utara, Tiongkok Timur, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Australia. Dan jumlah toko terbanyak terdapat di Eropa, yakni di Jerman dengan 54 toko, serta Amerika menyusul di peringkat kedua, serta terdapat juga di China, Prancis, Kanada, dan lain sebagainya. Berikut persebaran IKEA di global, ada di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Tiongkok, Asia Tenggara, dan juga Australia. Dan IKEA di Indonesia sudah memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 store yang tersebar di Pulau Jawa, Bali. Terkait keuangan dan juga penjualan, selama kurun waktu 5 tahun ke belakang, penjualan ini cukup awalnya dari 2021 sampai 2023 ini cenderung naik, tetapi semenjak 2024 ini cukup turun ya. Dapat dilihat di grafik. Total penjualan di fiskal 2025 mencapai 44,6 miliar dalam euro. Ini menurun dari tahun 2024 dan dibandingkan juga dengan 2023. Tapi eh, untuk pengunjungnya mengalami peningkatan 1,9% dibanding tahun sebelumnya. Berikut eh, store penyumbang, maksud saya penyumbang penjualan terbesar tetap berada di store yang paling banyak, yakni di Eropa.
yaitu mencapai 70-73%. Berikut persebaran toko IKEA di Eropa, Amerika, dan juga Asia. Tantangan dan kompetitor IKEA. Tantangan utama untuk IKEA sendiri yakni berasal dari ada dua sisi, yakni eksternal dan juga internal. Eksternal itu terkait ekonomi global, supply chain, dan juga persaingan digital. Serta internal sendiri, IKEA harus tetap eh, menyesuaikan model bisnisnya. Gangguan supply chain global dan juga biaya logistik ini dapat menjadi tantangan tersendiri untuk IKEA karena eh, dalam tiap tahunnya pasti selalu ada kenaikan biaya transportasi, kelangkaan kontainer, dan juga keterlambatan bahan baku ini bisa saja menimbulkan kekosongan stok dan juga keterlambatan di berbagai negara. Ini salah satu tantangan juga untuk perusahaan yang memiliki berbagai macam, maaf maaf, sangat banyak stok di global. Tekanan harga energi dan juga inflasi global juga dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Persaingan e-commerce dan juga perubahan perilaku konsumen. Meningkatnya belanja online seperti e-commerce Amazon, Wayfair, dan marketplace lokal. Serta konsumen juga menuntut adanya pengiriman yang lebih cepat, fleksibel, dan personalisasi. Personalisasi, di mana flat pack tradisional IKEA ini kadang dianggap kurang praktis oleh berbagai pelanggan. Kemudian ada juga tekanan berkelanjutan dan regulasi, isu deforestasi dan juga karbon transportasi global dan juga tuntutan sirkular ekonomi ini juga menjadi tantangan tersendiri, serta regulasi terkait lingkungan, hak kerja, dan juga tarif perdagangan. Berikut adalah contoh kompetitor ya untuk perusahaan IKEA dalam kelompok e-commerce furniture ada Wayfair Amazon yang memiliki bentuk persaingan utamanya ini online dan juga pengiriman cepat. Retail furniture tradisional ada Ashley Furniture, Lazy Boy, retail umum harga massal, Walmart. Pemain regional atau lokal itu juga ada seperti Hansen di Korea. Berikut adalah referensi untuk artikel terkait IKEA Supply Chain Management. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.